aspek, yaitu tempat untuk mencari ketenangan. Hati lek kita memiliki rumah jika istirahat kok nyaman, penghunine itu menenangkan, tonggone gak gemerah, nyetel sound system 3 kali 24 jam. Apa meneh usume arek ujian iku lah kok nyetel sound system sing duwe kuping koyo dhewe tok ae. Nah ini gak enak ya. Gak jadi maskan akhirnya. Tastarihu fi, Anda nyaman di situ. Wa tahmadullah alaihi, dan Anda begitu mensyukuri rumah itu. Wa ta'arrafa ni'mat rabbik, dan Anda betul-betul mengakui itu sebagai nikmat dari Allah Ta'ala. Anda menyukurinya. Fa innahu minas sa'adah aidan, punya rumah yang semacam itu para jemaah sekalian, itu juga salah satu kebahagiaan. Para jemaah sekalian, ada sebagian umat Islam ini begitu semangat merealisasikan sabda Rasulullah, yaitu kepingin punya anak yang banyak. Nggak ngerti? Karena Rasulullah SAW dawuh begini, tazawwadu alwadudul walud, nikahilah wanita yang penuh cinta kepada suami dan anak-anaknya dan banyak melahirkan anak. Tapi semangat itu hendaknya dibarengi dengan infrastruktur sing tepat. Kepingin duwe anak akeh tapi kamare mek loro, kamare bapak ibu, kamare anak, yaitu mendolimi anak tanpa sadar. Padahal tuntunane Rasulullah, anak lanang mbek anak wedok hendaknya dipisah. Wa farriqu bainahum fil madaji, jadi dipisahkan supaya tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Para jemaah sekalian, kalau rumahnya lapang, tercover itu, anak-anak punya kamar sendiri, alhamdulillah. Atau paling tidak kamar laki, kamar perempuan dipisahkan. Wa idza lam yakun fil markabi syulu qalbika, kalau Anda memiliki tunggangan atau kendaraan yang tidak merepotkan dan bikin was-was hati Anda. Ya apa sih silaturahim nang Pasuruan? Si kok bane copot di tengah jalan. Nah, ini gak nyaman, Pak. Gak nyaman. Kok pas mogok. Nah, ini kendaraan yang begini ini gak menenangkan. Maka mohonlah kepada Allah Ta'ala kendaraan yang nyaman. Babu man ittakhadzal huruf, bab orang yang bangun loteng bisa, bangun kamar juga bisa. Ini judulnya itu gitu. Al-huruf itu al-murtafi'u minal bait, loteng. Loteng. Padahal huruf itu, hurfah itu juga artinya kamar. Dari siapa ini? Ad-Dhahak ibnu Nabras Abul Hasan an Thabit. Thabit ini seorang tabi'in. Annahu kana ma'a Anas bizzawiyah. Thabit ini, tabi'in ini bersama sahabat Anas di sebuah ruangan. Fauqa ghurafin lah. Jadi di kamar lantai atas. Sami al-adzan, maka sahabat Anas mendengarkan azan berkumandang. Fanazala wa naziltu, beliau turun, saya melok turun. Sahabat Anas itu dulu pembantu rumah tangga Rasulullah SAW 10 tahun di kota Madinah. Faqaraba fil khuta, ternyata sahabat Anas itu lek berjalan memendekkan langkah pendek. Faqala, kemudian sambil berjalan melangkah pendek begitu beliau mengatakan, kuntu ma'a Zaid ibni Thabit, aku biyen tau melaku ambek Zaid bin Thabit. Sinten Pak niku Pak? Seorang sahabat yang sangat cerdas, belajar bahasa asing mek 17 dino, penulis wahyu
dan juru tulisnya Rasulullah SAW. Artinya pakar intelektual sahabat. Fama syabi hadhil masyiyah. Sahabat Zaid bin Thabit itu berjalan bersama saya juga pakai langkah yang pendek. Waqala, beliau mengatakan waktu itu, atadri lima fa'altu bika. Awakmu roh, kenapa aku kok melaku koyok ngene ambek awakmu? Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam masyabi hadil masyiyah. Karena dulu Rasulullah pernah berjalan bersama aku, berjalan seperti ini. Langkah pendek begini. Waqala, beliau waktu itu bersabda, atadri lima masyaitu bika. Kenapa, kamu tahu enggak kenapa aku kok berjalan bersamamu seperti ini? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala liyukathir adadu khutana fi talabis shalah. Aku melakukan yang demikian ini supaya kita terhitung lebih banyak lagi melangkah menuju sholat. Jadi langkahnya dibikin pendek para jemaah sekalian. Ini menjadi satu judul di dalam kitab ini. Bab berarti zaman para sahabat itu oma ono lotengi itu sudah ada. Gitu loh para jemaah sekalian. Oma ono lotengi itu sudah biasa. Jadi kalau ada orang rumahnya itu ke atas loteng, silakan sah-sah saja. Pada zaman Nabi wis ono oma loteng. Kemudian yang kedua, cara mentransfer ilmu. Cara mentransfer pengetahuan. Panjenengan bumbung perayaan ambek putu ngene, Pak. Ya. Putu iku dijak nang omahe desane jenengan biyen. Iki pedesaan. Le mbahmu biyen iku kayak gini omahe. Jarake nang langgar iku ngene. Biyen mbahmu iku gawe bangkiak. Arek cilik gak ngerti bangkiak yo opo. Nah itu loh Pak. Nah, transfer ilmu itu begini, mengajak seseorang untuk hadir di sebuah peristiwa, seolah-olah dia menyaksikan. Oh enggak roh, apa aku melakukan kayak gini. Biar aku tahu melakukan ambek sahabat Zaid bin Thabit. Terus sahabat Zaid bin Thabit cerita tahu melakukan ambek Rasulullah, loh gitu loh Pak. Itu metode mentransfer ilmu. Zaman katene perayaan sekolah ini iki para orang tua seusia saya itu bingung kabeh bisa. Nah, itu saatnya bikin kedekatan yang kung ambek putune, Pak. Diajak dhisik tuku soto. Mari ngejak melaku-melaku, diceritani. Nah, ini enak nih. Transfer keilmuan dan kebiasaan baik. Karena orang pada umumnya seusia saya ini itu sibuk Pak, kadangkala menemani anaknya sekedar sepeda pancalannya gak sempat. Kadangkala kemarin itu ada cerita baru duduk di majelis taklim, ya Allah perayaan mari arek, saya bilang begitu lah ya ini Ustaz ngatur jadwal sepeda pancalan mbak anakku wangel ya gitu Ustaz. Maka ini cara mentransfer ilmu itu begini ya, supaya ya Masjid Maghfirah iki arek-arek SD, arek SMP itu banyak. Ya lho ya. Situ sak mene akeh ini mek situ arek SD ini. Aduh keajaiban dunia sampeyan iki nak. Semoga-moga diistiqomah oleh. Para jemaah sekalian, liyukatsir adada khutana fi talabis shalah. Jadi bikin langkah kecil itu dalam rangka memperbanyak langkah menuju sholat. Sudah. Ternyata satu babnya satu habis. Bab berikutnya, babu naqshul bunyan, bab menghias rumah. Waduh ini kena nih. Menghias rumah. Panjenengan wis tahu dolen nang Sumber Manjing, nang pedalamane Tulungagung, Blitar. Omah kabeh tembok itu keramik kabeh wis. Iya.
Karena ambek duit luar negeri kabeh niku. Ya. Duit Hong Kong, Taiwan karo Saudi. Duit Malaysia, duit Singapura. Para jemaah sekalian, kita tengok ini. Babu naqsyil bunyan, bab menghias bangunan atau rumah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la taqumus sa'atu. Tidak akan terjadi kiamat hatta yubnan nasu buyutan, sampai manusia itu bangun bangunan yasbihunaha bil marajil, seperti mereka menyulam baju. Ya hotel-hotel di Surabaya, di Malang, rumah-rumah di Malang itu, waduh, itu seperti tembok kok disulam gitu loh Pak, ya. Apik. Lek biyen ya segitu roto gitu. Apalagi rumah di jalur sutra atau di rumahnya orang Arab. Ya wis mek kotak seret-seret dilepur sama tanah liat gitu tok wis. Tidak ada hiasan, tidak ada apa-apa sudah. Begitu sederhana. Nah kalau sekarang itu rumah itu bagian dari gaya hidup apa sekali. Sehingga dandan omah iki kayak fashionable iki. Ya, fashionable. Sekausom iki. Berada eling ngarepe. Dah wis apik sing mburi iki yo gak pantes pisan, gak jamani dipradeli sing mburi. Sing mburi kaet mari sing arep wis ketinggalan zaman. Pradeli meneh. Jadi jarene wong-wong nganti iki wong iki nglakoni pesugihan kok didandani terus. Kan begitu Pak ya. Sebagian orang itu begitu. Para jemaah sekalian, ya sing intine kehidupan itu gak mek gawe ngono tok ngono lho Pak, ini tujuan itu. Rasulullah itu nyindir. Urip gak mek gawe mredeli omah ngono tok. Ya wis lah wis. Lek wis apik ya sudah disyukuri, lakukanlah hal-hal yang sifatnya pembangunan spiritual dan pengorbanan untuk agama. Jangan uang itu disia-siakan untuk liyane meredeli omah. Engko wis meredeli omah wis mari meredeli sepeda motor. Meredeli sepeda motor wis mari meredeli mobil. Dihias, wis macam-macam. Oke. Hadis yang nomor 2. Ini hadis yang terulang di beberapa bab. An Warrad Katibul Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Warrad itu seorang budak. Dia itu juru tulisnya sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala kataba Muawiyah ilal Mughirah. Sahabat Muawiyah yang menjadi pemimpin umat Islam pada waktu itu nulis surat nang sahabat Al-Mughirah. Uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong tulisan nang aku surat apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilaihi, maka sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah nulis surat. Inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin. Adalah biyen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengucapkan tiap selesai salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak disembah yang Maha Esa kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya lah kekuasaan, miliknya semua pujian, dan dia atas segala sesuatu Maha Kuasa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi apa yang hendak engkau berikan,
dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau halangi, dan tidak bermanfaat pemilik kemuliaan kekayaan, karena dalimulah kekayaan dan kemuliaan. Itu doa Rasulullah. Wa kataba ilaihi, dan Al-Mughirah juga menulis kepada sahabat Muawiyah, innahu kana yanha an qila wa qala. Nabi Muhammad itu melarang kalimat jarene qila wa qala, itu orang yang suka gowo omongan tapi gak jelas. Nabi tidak suka, melarang begitu. Jarene kila wa qala. Wa kathratus su'al, kakean takon. Maksudnya itu kathratus su'al itu kakean takon gak disikapi, Pak. Kathratus su'al. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Sakniki tuku iki lak gampang, Pak. Tuku wis online wis gampang. Maka kadangkala orang itu suka membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Itu menyia-nyiakan harta. Atau penggaweane tuku tapi dianggurno. Niki sing akeh. Sarunge jenengan, klambi koko jenengan, kopiah mek dikoleksi tok gak digawe. Serban, waduh, ibu-ibu kodong, jilbab, ojo mak tuku sama apa sing digawe ibu-ibu ke jero omah iku. Daster rong lemari jarine, waduh wis ketinggalan zaman lho, rong lemari rek. Nanti di belakang itu semalam saya baca hadis kitab ini, itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha itu lek ana klambi sing suwek didondomi dhewe. Sampai budaknya itu bilang begini, Bu, iki lek sampai tak sampai nang wong-wong, Ibu Aisyah ini nanti disebut sebagai orang pelit. Klambi wis gak layak pakai ini kok digawe ae. Gitu. Karena Sayyidatina Aisyah istri Rasulullah itu dipeseni ambek Rasulullah, kalau kamu kepingin segera berkumpul sama saya, maka jadikanlah apa yang engkau miliki di dunia ini sekedar seperti orang yang berbekal di dalam bepergian. Iso jaga guys. Mosok daster rong lemari sik kurang. Kudung itu sampai bingung, katanya gawe sholat istikharah dhisik saking bingungnya, saking akeh. Nah ini maksudnya gitu. Wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Kalau memang belum bisa memanfaatkan, pinjamkan atau hadiahkan. Punya rumah banyak, ya diseleno lah enggak masalah, disewakno juga enggak masalah. Wa kana yanha an uquqil ummahat. Nabi juga melarang untuk durhaka kepada ibu. Hati-hati. Wa wa'dal banat, dan melarang untuk membunuh bayi perempuan hidup-hidup. Perilaku sebagian dari suku-suku Arab pada era itu. Sekarang lebih sadis, gurung lahir dipateni, digugurno. Waman'in, dan menghalangi orang lain dari hak mereka. Medit maksudnya. Wayahe ngetokno zakat ya zakat, wayahe sedekah ya sedekah gitu. Wahatin, dan mengambil sesuatu yang bukan haknya, itu juga terlarang. Pada prinsipnya hadis ini meneguhkan hadis sebelumnya, jangan suka menyia-nyiakan harta. Pertanyaan terkait harta niku kali para sekali. Dari mana dan dikemanakan? Nah itu kudu siap nih.
Hadis yang ketiga dari bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yunja ahadan minkum amaluhu, tidak akan selamat salah seorang di antara kalian itu karena amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah, tidak pula anda wahai Rasulullah. Qala wala ana, tidak pula saya. Illa ayyataghammadani Allahu minhu birahmatin, kecuali Allah telah meliputi aku dengan rahmatnya. Fasaddidu wa qaribu, bersungguh-sungguhlah dan teruslah engkau mendekat kepada Allah. Sing temen di dalam beragama dan teruslah mendekat. Waghdu waruhu, dan pergunakanlah sesaat di waktu pagi dan sesaat di waktu sore untuk beribadah. Wa syai'un minad duljah, dan sepenggal di waktu malam gunakan untuk takarrub kepada Allah Ta'ala. Awal hari, akhir hari, kemudian sesaat di waktu malam. Wal qasda al qasda, sing proporsional beribadah. Al qasdu itu iktisad, itu ekonomis arti tekstualnya. Sing sedengan beribadah. Ojo ngomoyo kebanteran terus mari ngono jenuh. Ojo lemot malas berarti ogah-ogahan. Al qasda tablughu, sing proporsional dalam beribadah, sing apik proporsional di dalam beribadah. Tablughu, maka engkau akan sampai. Para jamaah sekalian, rupa-rupanya hadis ini ditempatkan Imam Al-Bukhari di dalam bab ini itu supaya kita itu juga di dalam beribadah itu sing tepak numpak ukurane. Kadang-kala kita melihat orang itu saking semangati kebabasan. Ya, maca Quran saking semangati sedina 10 juz. Mari ngono prai 3 wulan. Ya mendingan sedina itu 3 halaman, utawa setengah juz tiap hari. Tapi rutin bagus. Berinfak juga begitu, Pak. Nah, berinfak itu saking bawantere gak nginga kanggo anak bojo ya gak apik, Pak. Oke, itu Rasulullah SAW menggambarkan perjalanan menuju Allah itu seperti musafir. Sing sungguh-sungguh berjalan, teruslah berjalan. Pergunakanlah waktu pagi dan sore, sebab siang itu entak-entak gak enak. Sesaat di waktu malam itu pergunakan untuk berjalan menuju Allah. Nah, itu nyaman. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi bersabda begini, Pak. Riyadhus Shalihin ini. Alaikum bidduljah fa innal arda tutwa fil lail. Hadis sahih. Lakukanlah perjalanan di waktu malam, karena bumi itu dilipat ketika malam. Apa maksudnya? Panjenengan lek suka numpak bis jurusan Malang Jakarta, numpake iku mari asar atau menjelang maghrib. Nanti berhenti satu kali makan malam atau apalah. Wes menjelang subuh tuh Jakarta bisa. Rasanya ya apa? Cepet tirak. Nah begitu. Itu teknik di dalam safar. Nabi SAW bersabda seperti itu. Bab ke 217. Judul babnya adalah Babu Ar-Rifqu, bab kelembutan. Juga bisa bab ora gerusa-gerusuh, bab kelembutan dalam bersikap juga bisa. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha
zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidatina Aisyah, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dakhala rahtun minal yahud, sekelompok orang Yahudi menemui Rasulullah, masuk. Kemudian faqalu, mereka mengatakan, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Apa artinya? Lihat, celaka. Itu cara kasare ini. Muga-muga teng mati won. Maksudnya ngono. Oh, iso ono sing luwih kasar tapi saya ndak tega ngomong. Asamuka. Asamuka. Muga-muga awakmu ndak mati. Kecelakaan semoga menimpamu, ngono maksudnya. Qalat. Jadi ketika orang Yahudi meleset ucapan assalamualaikum menjadi assamu kepada Rasulullah, Sayyidatina Aisyah itu pegel, Pak. Sebagai istri itu pegel. Fafahamatha faqalat alaikumussalam wal la'nah. Maka Sayyidatina Aisyah balas, kecelakaan dan laknat semoga melimpah kepadamu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dahwu begini kepada Sayyidatina Aisyah, mahlan itu tenang, ya Aisyah tenang. Innallaha yuhibbu rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu seneng kelemah lembutan dalam segala hal. Fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, awalam tasma' ma qalu, apakah anda tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Qala Rasulullah SAW, qad qultu, loh, saya mendengar dan saya sudah menjawab. Waalaikum, Nabi hanya menjawab waalaikum, bagimu juga. Jadi ucapan doa kecelakaan itu ditanggapi Rasulullah SAW tidak berlebih-lebihan, dijawab seadanya saja, waalaikum. Ngeladeni wong sing benci kepada kita lek berlebih-lebihan itu capek deh, ngono lho Pak, maksudnya gitu loh Pak. Apalagi ada beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Panjenengan kepin semerbah. Yang saya ingat itu cuma 2. Dulu guru saya menyebutkan 3. Tak golek di dalam kitabnya Abu Laits As-Samarqandi. Ada 3 penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Yang pertama, bodoh yang bercampur dengan kesombongan. Al-jahalah yukhalituha al-kibr. Salah wis bodoh sombong angel iki. Kagem sinau. Nomor 2, al-adawah yukhalituha al-hasad. Permusuhan dicampur dengan kedengkian, sekaira waras. Lah orang Yahudi itu juga membenci Nabi, juga dengki kepada Nabi, gak mungkin waras. Oh, yang ketiga, penyakit yang berbarengan dengan usia tua itu sulit sembuh. Lek enom lak cepet apa? Recovery-nya itu cepet. Para jamaah sekalian, bismillah. Hadis yang kedua di dalam bab ini, bismillah. An Jarir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda begini, pendek hadisnya. Man yuhramur rifqa, siapa yang terhalang dari sifat lemah lembut, yuhramul khaira, maka dia terhalang dari semua kebaikan. Maksudnya ojo gerusa-gerusu, jangan bertabiat kasar, responlah sesuatu itu secukupnya saja. Siapa yang terhalang dari kelemah lembutan,
maka dia akan terhalang dari kebaikan yang banyak. Begitu para jemaah sekalian. An Ummi Darda, an Abi Darda, dari Ummi Darda, dari suaminya yaitu Abu Darda. Rupa-rupanya Abu Darda itu sahabat yang sangat sering kalau mendapatkan penyampaian dari Rasulullah langsung disampaikan kepada istrinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man u'tiya hadzuhu minar rifq, siapa yang dikasih bagian dari sifat kelemah lembutan, faqad u'tiya hadzuhu minal khair, maka dia dikasih bagian dari kebaikan-kebaikan. Wa man khurima hadzuhu minar rifq, siapa yang terhalang dari bagian dari kelemah lembutan, faqad hurima hadzuhu minal khair, maka dia terhalang dari kebaikan. Athqalu syai'in fi mizanil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq, paling beratnya sesuatu di dalam timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat itu adalah budi pekerti yang baik. Pak, budi pekerti yang baik. Bagaimana sikap kepada pasangan hidup, bagaimana sikap kepada anak dan mantu, bagaimana sikap kepada cucu. Kelemah lembutan ini penting. Budi pekerti yang baik. Bagaimana sikap kepada tetangga, bagaimana sikap nang dulur tua, bagaimana sikap kepada adik, bagaimana sikap kepada sahabat. Itu Pak. Kalau berbudi pekerti yang baik, meskipun wonge gak ahli tahajud, gak ahli poso, derajatnya dukur Pak. Ini banyak orang yang tidak sadar. Wa innallaha la yubghidul fahishal badhi, dan sungguh Allah betul-betul membenci orang yang suka berbuat keji lagi badhi, elek, perilaku karo omongane elek. Misuan, didik ngomentari elek wong, suudzon, harus balik. Yang berikutnya, wah ini saya penjelasannya kurang begitu cetok, tak lihat di syarahnya, tak lihat di penjelasan yang lain. Hadis yang berikutnya ini itu saya bacakan saja ya Pak ya, tak kasih penjelasan. Qalat Amrah qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah mengatakan Nabi bersabda, afilu zawil hayati atharatihim, berilah pemaafan kepada orang-orang yang mulia itu ketergelinciran mereka. Gitu Pak. Sebagian maknanya, orang yang sudah berusaha menjaga perilaku, lek ono tergelincire, kayak ono pemakluman mbok ojo gampang divonis. Umek salah mek titik ae kok langsung divonis. Gitu Pak maksudnya. Nah, ini terjemahannya, versi terjemahannya kitab ini itu berilah pemaafan orang-orang besar itu apabila mereka tergelincir. Itu diterjemahkan begitu. Tapi saya lihat syarahnya, orang-orang mulia yang menjaga kehormatan dirinya, lek ana tergelincire didik ku sepuron. Gitu, Pak. Ya sudah gitu toh, enggak kasih penjelasan banyak-banyak. Terus An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakunul khurqu fi syai'in illa syana, sifat keras, tergesa-gesa, kasar tidaklah ada pada sesuatu kecuali memperburuk. Wa innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan. Gitu ya Pak ya, di dalam tutur kata maupun sikap. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya'an minal adra fi khidriha
wa kana idza kariya syai'an arafnahu fi wajhihi, adalah Nabi Muhammad SAW itu lebih pemalu daripada gadis pingitan. Dan apabila beliau tidak menyukai sesuatu, kami membacanya dari wajah beliau. Rasulullah itu orang yang sangat sensitif, pemalu, sangat tinggi perilakunya, sehingga kalau beliau tidak berkenan, para sahabat itu sudah melihat dari wajah beliau. Terus, wah ini penting nih. Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, hadiyus salih, perilaku yang baik atau keteladanan yang baik atau petunjuk yang baik, wasamti, dan penampilan yang baik, wal iqtisad, dan kehidupan yang bersahaja, juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah, itu merupakan bagian di antara 70 sifat kenabian. Maksud hadis ini adalah orang yang perilakunya baik, orang yang menjaga penampilan performa dirinya itu baik, orang yang bersahaja di dalam hidup, maka dia itu menggunakan perilakunya para nabi. Itu para jemaah sekalian. 2 hadis lagi terus selesai supaya pas di bab. Sayyidatina Aisyah itu pernah naik tunggangan, kuntu ala bairin fihi sa'ubah. Tunggangannya itu gak kena diatur. Kadangkala kuda itu larat, Pak. Tahu larat ya, Pak ya? Wangel dikendalikan. Maka Nabi SAW bersabda, alaikum birifq, awakmu sing tenang, sing lembut kepada tungganganmu, fa innahu la yakunu fi syai'in illa zana, karena tunggangan itu karena kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali menghiasnya, wala yunza'u min syai'in illa syana, dan tidak tercerabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk. Sudah ada hadisnya tadi. Maksudnya Pak, kalau kita ini punya tunggangan buat diapi-api ini, bijak tergesa-gesa, lek ono rewele tunggangan itu ojo tak iki brak. Jangan. Itu lek tunggangane kayak mobil sepeda motor. Lek tunggangane urip, kita kasar, ya kita diuncalno salah. Anda pernah nunggang kuda atau tidak? Kuda itu Pak, itu membaca wajah orang. Wong iki keweden, maka kuda ini kurang ajar. Loh ini asli Pak, kuda ini kurang ajar. Tapi kalau orangnya itu menguasai diri, menjaga kewibawaan, tenang, kuda ini kurang sungkan. Itu kuda itu begitu. Kuda itu begitu Pak. Sehingga kuda itu adalah personal, apa istilahnya, kendaraan personal gitu loh Pak. Gak iso kena kayak gonta-ganti sebetulnya. Kayak personal weapon, kayak senjata pribadi. Kuda itu. Ya, terakhir An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wasyuhha, hati-hati kalian kepada sifat kikir. Sifat kikir di sini asyuh juga bisa diterjemahkan rakus. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, sifat rakus yang membuat orang itu kikir itulah yang telah membinasakan umat sebelum kalian. Safaku dima'ahum, menyebabkan mereka itu saling menumpahkan darah, wa qata'u arhamakum, dan saling memutuskan silaturahim, wa zulmu zulumatun yaumal qiyamah, perilaku berbuat zalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Bab ke 218, babur rifqi fil ma'isyah, bab bersahaja di dalam hidup,
insyaallah pertemuan berikutnya. Ada sesuatu jamaah sekalian, monggo. Inggih monggo. Waalaikumsalam. Gambar-gambar itu, misalnya patung atau kunci tapi kadang-kadang di situ diselipkan ayat-ayat Al-Quran, hal semacam ini. Nanti kalau kita menjadi orang yang memiliki akal pikiran yang sehat, yang kemudian bisa mendapatkan berkah di dalam rumah, kira-kira dalam hal pilihan semacam itu, mana di antara yang perlu kita hindari dan mana yang kita perlu kita laksanakan. Para jamaah sekalian, menghias rumah itu maksudnya yang di luar dari kebutuhan, yang di luar dari kebutuhan itu satu. Adapun menghias rumah, misalnya dikasih kaligrafi. Di rumah saya kasih kaligrafi begini Pak, di ruang tamu. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Kaligrafi di ruang tamu saya. Tuhanku, ampunilah aku, ampuni pula ibu bapakku, ampunilah pula orang-orang yang masuk rumahku sedangkan dia beriman, laki-laki maupun perempuan. Saya begitu berharap kepada Allah bahwa orang yang masuk rumah saya itu diilhamkan ampunan oleh Allah Ta'ala, di sepuro. Itu satu. Ya sah-sah saja. Tapi kalau hiasan itu meskipun kaligrafi lek berlebihan, iku kudu omah, galeri. Ya yang proporsional lah Pak. Saya juga tak kasih hiasan, dikasih hadiah teman cara Inggris. Intinya itu adalah la in syakartum la azidannakum. Cara Inggris tapi tak pasang di ruang tamu. Ada santri juga nulis dengan kerajinannya dari paku sama papan itu sampai benang. Gawe logone pondok Haqqo Tilawati. Wah, apik, tak pasang di ruang tamu. Ya sah-sah saja. Maka kalau masang hiasan semacam itu sah-sah saja. Adapun mengenai hukumnya gambar dan patung, itu sesuatu yang makruf, terlarang. Bagaimana dengan foto? Foto itu khilaf. Foto itu khilaf. Saya yakin panjenengan sing yangkung yangti fotone putune iku mesti ono nempel gitu. Fotone wisuda, fotone iki, nah, gitu ya. Yaitu khilaf. Ya, ada yang mengatakan terlarang, ada yang mengatakan tidak. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Allah yarham, sudah meninggal. Ini pendapat yang larang, ini pendapat yang memperbolehkan. Jadi fotografi itu termasuk yang khilaf, gitu ya. Para jemaah sekalian, yang dimaksud di dalam menghias rumah tadi itu adalah kalau gaene iku gak dibotono sebetulnya di rumah itu, gak dibotono. Gitu loh Pak, yang di luar dari kebutuhan kita. Bagaimana dengan kaligrafi? Kaligrafi di masjid itu meskipun Masjid Nabawi ya dipermasalahkan oleh para ulama Pak. Anda jangan salah, Masjid Nabawi kaligrafi ini Ustaz loh. Para ulama itu juga mempermasalahkan itu. Jadi ya gak oleh, kena menen nih.
Coba Anda tengok di soft pertama Masjid Nabawi, kebek itu, ya weh. Nah, itu juga dipermasalahkan. Tapi yo gimana? Masing-masing rojo itu nyumbang menghias Masjid Nabawi. Tapi ilmu liakno Rasulullah nyumbang iki, rojo iki nyumbang iki. Pada prinsipnya adalah yang berlebihan dari kebutuhan itu terlarang. Secukupnya saja. Kalau Anda mau menghias apalagi ada tujuannya, api ini. Api kayak kata-kata mutiara, ojo dumeh. Gak gampang kan? Tapi cara Arab, ojo dumeh. Takon niku apa cak? Ojo dumeh. Tapi cara Arab. Wallahu a'lam bishawab. Para jemaah sekalian, intine ngoten niku. Hidup niku sing bersahaja, ojo boros, jangan berlebih-lebihan, sing proporsional. Niku penak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.